Habib Rizik Syihab. Dari silsilahnya, apakah Rizik Syihab adalah benar keturunan Nabi atau bukan? Habib Rizik setelah kepulangannya, kini namanya banyak diberitakan di media ya, mulai dari kedatangannya ke Indonesia hingga ceramahnya yang kontroversial. Kali ini Smart Lapa akan ngasih tahu biodata dari Habib Rizik, kebenaran dari keturunan Nabi dan kontroversi dari Habib Rizik Syihab ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi terbaru dari Smart Lapa. Apa benar Habib Rizik Syihab adalah keturunan Nabi? Mungkin pertanyaan itu pernah kamu tanyakan karena melihat berita atau video yang ada di YouTube. Setelah saya telusuri ke berbagai situs web dan beberapa video di YouTube, ternyata banyak yang mengatakan kalau Rizik ini adalah keturunan Nabi. Saya sendiri kurang tahu kebenarannya, tapi dari berbagai sumber yang ada di website yang saya kunjungi, ada satu website yang harus saya cross-check lagi terlebih dahulu, Kominfo. Setelah saya cek di Kominfo, ternyata berita ini adalah hoax. Ini penjelasan menurut Kominfo. Begini penjelasan menurut Kominfo. Telah beredar isu di media sosial yang memberikan informasi mengenai pernyataan yang menyebutkan Kerajaan Arab Saudi menetapkan Habib Rizik sebagai keturunan ke-38 Rasulullah. Dalam isu tersebut, disebutkan juga bahwa beliau mendapatkan seluruh fasilitas kebutuhan kehidupan dunia untuk dipergunakan sepuasnya dan dilayani oleh Kerajaan Arab Saudi, termasuk beliau boleh tinggal di Saudi sesuka keinginannya. Setelah ditelusuri, isu tersebut adalah tidak benar. Berita tersebut awalnya diposting oleh dakwahmedia.co pada Minggu 21 Januari 2018. Jadi beritanya ini udah lama dan telah banyak disebarkan oleh netizen pada laman media sosialnya. Namun pada Jumat 26 Januari 2018, situs dakwahmedia.co melakukan permintaan maaf, klarifikasi, karena berita tentang Kerajaan Arab Saudi tetapkan Habib Rizik sebagai keturunan ke-38 Rasulullah adalah hoaks. Kami redaksi Dakwah Media meminta maaf atas postingan kami yang terindikasi berita palsu, dilansir dari jpnn.com. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isu terkait Kerajaan Arab Saudi menetapkan Habib Rizik sebagai keturunan ke-38 Rasulullah adalah hoaks. Kesimpulannya, Kerajaan Arab Saudi tidak pernah memberikan pernyataan bahwa telah menetapkan Rizik Syihab sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, berita ini udah lama ya, tapi sampai sekarang kabar yang jadi hoax ini masih tetap dipercaya oleh banyak orang. Untuk sumbernya bisa teman-teman cek di deskripsi ya. Kemudian berikutnya, banyak yang bilang kalau Habib Rizik ini keturunan Nabi Muhammad. Ustaz Ahmad Alatas, Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Muktab Adaimi, Rabitah Alawiyah, menegaskan bahwa Habib Rizik benar-benar masih keturunan Nabi Muhammad dengan menunjukkan silsilah Rizik berdasarkan pada sebuah berkas pencatatan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan garis keturunan, memang benar Rizik merupakan keturunan Nabi Muhammad. Menurutnya, hanya orang-orang yang tidak mengetahui riwayat itulah yang meragukan garis keturunan Rizik. Iya benar, yang ragu yang tidak tahu, ujar Ahmad. Ia menegaskan kembali, Rizik merupakan keturunan dari generasi ke-39 Nabi Muhammad. Namun jika diurut sampai ke Fatimah Az-Zahra AS, maka Habib Rizik merupakan keturunan ke-38. Kalau sampai ke Siti Fatimah, dia ke-38. Kalau sampai ke Nabi Muhammad, dia ke-39, kata Ahmad. Adapun kata Ahmad melalui dokumen yang ia berikan, silsilah Rizik diambil dari Syajarah Asabah Al-Ashraf Alawiyin, Juz 2 halaman 236. Jadi yang mana nih yang harus dipercaya? Yang dari Kominfo atau dari Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Muktab Adaimi ini? Menurut kalian yang mana nih? Yang benar? Kemudian selanjutnya kontroversi dari Habib Rizik. Pada tanggal 20 April 2003, Rizik Syihab ditahan karena dianggap menghina kepolisian negara Republik Indonesia lewat dialog di stasiun televisi SCTV dan Trans TV. Ia divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juli 2003. Kemudian pada tanggal 13 November 2015, Rizik kembali menjadi sorotan saat diundang ceramah oleh Bupati Purwakarta di kota tersebut. Saat berceramah, Rizik memplesetkan kata sampurasun menjadi campur racun. Dalam bahasa Sunda, sampurasun bisa diartikan sebagai salam hormat dan doa.
Atas kejadian tersebut, Rizik Syihab dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda menggugat yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Siliwangi, Jawa Barat ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya Sunda. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Ketua Partai Nasional Indonesia Marhainisme yang juga putri dari Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, melaporkan Rizik ke Bareskrim Polri karena dianggap telah menghina Pancasila dan Soekarno. Atas pernyataan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala. Begitu katanya. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2016, Rizik diperkarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI atas tuduhan penistaan agama karena telah berkata, "Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa?" Kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, Rizik dilaporkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono atas tuduhan penghinaan terhadap profesi Hansip karena telah berkata, di Jakarta, Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan Habib Rizik, pangkat Jenderal Otak Hansip. Dan, sejak kapan Jenderal bela Palu Arit? Jangan-jangan ini Jenderal nggak lulus Litsus. Kemudian pada Februari 2017, tersiar rumor adanya percakapan pornografi antara Rizik dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein, beserta foto-foto syur Firza di WhatsApp. Pada tanggal 29 Mei 2017, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Yang terakhir, sebelum kepulangannya, pada 29 September 2017, Rizik dicekal saat akan meninggalkan Arab Saudi karena visanya sudah habis. Informasi ini bisa teman-teman cek di deskripsi ya. Ulama yang bejat, presiden goblok. Udah beda, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kan Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur melihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Aksi bela Islam 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, 3 nggak mempan. Nggak boleh ada aksi bela Islam keempat. Yang ada revolusi. Islam 1, 2, 3. Tahu-tahu pengadilan membebaskan Ahok. Siap revolusi. Kurang ajar. Kurang ajar dia. Goblok. Goblok. Tahu disebut apa? Tahu 88 obat kurang. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said An-Nasiran, Ketua Umum PBNU sudah kegendam sama Wahabi. Dan karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot. Goblok. Anak Tuhan dari mana? Kan Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Seluruh wilayah Indonesia. Orang-orang baik berbagai wilayah dan kultur dan kami pulangkan kembali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Dan Menteri Agama saudara sesat, kurang ajar. Polrinya gagal. Istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, kami menyebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa. Pangkat Jenderal Otak Hansip, pangkat Jenderal Otak Hansip, pangkat Jenderal Otak Hansip. Kata-katanya sangat tidak santun dan tidak hormat sebagai pimpinan ormas FPI. Orang dengan pihak Bareskrim, apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim ini lagi? Ya, untuk menindaklanjuti, saya kira mekanismenya, prosedurnya pasti ada tahapan. Kemudian biodata Habib Rizik Syihab.
lahir dengan nama Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Habib Rizik lahir pada 24 Agustus 1965 dan saat ini berumur 55 tahun di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia dikenal karena menjadi ketua organisasi massa FPI atau Front Pembela Islam yang ia deklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-UMM. Dia pernah bersekolah di SDN Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 1976. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Kristen Bethel Petamburan dan lulus tahun 1979 dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 4, Jakarta di Gambir. Namun lulus dari SMA Islamic Village Tangerang pada tahun 1982. Untuk kuliahnya, ia beralma mater King Saud University, Universitas Islam Internasional Malaysia, Universitas Malaya, dan University Sains Islam Malaysia. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan pada tanggal 19 Maret 2009 oleh Sultan Sulu sebagai Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam dengan gelar Datu Paduka Maulana Syar'i Sulu, disingkat DPM-SS. Orang tua dari Habib Rizik adalah Hussein Shihab, ayah, dan Sidah Alatas, ibu. Istri Habib Rizik bernama Syarifah Fadlun Yahya dan memiliki 7 orang anak, 1 putra dan 6 putri, yaitu Rufaidah, Humaira, Zulfa, Najwa, Mumtaz, Fairuz, dan Zahra. Mungkin itu saja untuk biodata dari Habib Rizik. Jika ada informasi yang salah, tolong komentar di bawah ya, agar nggak ada kesalahan informasi dalam video ini. Dan buat kamu yang belum like video ini, segera di like ya. Dan jangan lupa untuk share dan nyalakan notifikasinya, agar nggak ketinggalan video terbaru dari Smart 8. Terima kasih.